Halo semuanya, kami dari tim Bismillah aja dulu sebagai salah satu Vitalis Gemastik 14 2021 Divisi Kota Cerdas dari Universitas Telkom ingin menjelaskan inovasi sistem kami yang berjudul Sistem Kontrol Lampu Lalu Lintas pada Persimpangan Jalan secara real-time berbasis YOLO. Perkenalkan, saya Bangga Adi selaku Ketua Tim, lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dena Ananda. Dan saya Nurul Jannah. Dan juga pembimbing kami, Suryo Adiwibowo, PhD. Di kota-kota besar seperti kota Jakarta, menurut Direktur Smart City Jakarta yaitu Yudhistira Nugraha, terdapat 7.053 penggunaan CCTV lalu lintas, dan di kota Bandung, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Anton Sunarwibowo mengatakan bahwa terdapat 500 CCTV yang sudah terkoneksi pada Bandung Comment Center. Penggunaan CCTV ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran, namun sayangnya, menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa kini CCTV untuk bukti tilang masih belum maksimal. Penggunaan CCTV hanya digunakan untuk memantau dan pengawasan saja. Sedangkan, kebijakan yang mengatur sistem lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa 1. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya. Selain untuk pengoptimalan penggunaan CCTV, latar belakang dari inovasi ini yaitu dikarenakan kualitas udara yang semakin memburuk setiap tahunnya akibat polusi udara dari kendaraan. Menurut Air Quality Life Index, Indonesia menduduki peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Menurut World Health Organization, tahun 2016 mencatat 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya dalam kecelakaan lalu lintas, dan 50 juta orang korban kecelakaan lalu lintas yang meningkat tiap tahunnya. Menurut Asia Development Bank, Bandung merupakan kota dengan kendaraan terpadat ke-14 di Asia. Sebelum adanya wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2019, kami bersama pembimbing kami melakukan audiensi dengan pihak Satlantas Polrestabes Bandung di Gedung Kuliah Umum Telkom University. Poin pembahasan diantaranya mengenai sistem lalu lintas saat ini, permasalahan lalu lintas, solusi yang dibutuhkan, dan teknologi yang sudah ada. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah inovasi Smart Traffic Light, yaitu sebuah teknologi Smart Traffic Light berbasis Intelligent Vision untuk Traffic Management System. Sistem ini memanfaatkan teknologi tinggi Intelligent Vision yang terdiri dari penggabungan antara Artificial Intelligence dan juga Internet of Things. Bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Python, JavaScript, MicroPython. Untuk algoritma yang kami gunakan menggunakan YOLO. Lalu, library yang digunakan diantaranya OpenCV, Keras, NumPy, TensorFlow, Matplotlib, Python, dan Pillow. Sedangkan untuk kebutuhan web kami menggunakan Flash sebagai framework dan HTML dan CSS sebagai web struktur dan styling web. Lalu ada IoT device yang kami gunakan yaitu NVIDIA Jetson Nano dan Node MCU. Fitur pada Smart Traffic Light ini diantaranya terdapat object detection menggunakan model YOLO. Untuk proses labeling image sebelum training, kami menggunakan online tool yaitu MakeSense.ai. Dataset yang kami gunakan yaitu 60 gambar setelah diaugmentasi. Kami melatih model ini dengan 5 kelas diantaranya mobil, motor, bus, minibus, dan truk. Selanjutnya, objek counting menggunakan TensorFlow. Kami mengkonvert hasil training dataset kami dari YOLO Style Darknet Weights menjadi TensorFlow model. Setelah itu, untuk sistem tilang, kami menggunakan library OpenCV. OpenCV pada sistem tilang ini berfungsi untuk menangkap video dan beberapa fungsi lainnya yang dapat mendukung pengolahan citra pada sistem tilang kami. Input data yang diterima adalah hasil tangkapan CCTV secara real-time. Untuk pengimplementasiannya, secara real-time diperlukan IoT device. Di sini yang kami gunakan yaitu NVIDIA Jetson Nano. Selanjutnya, hasil counting dan detection dari YOLO dengan format JSON akan dibaca oleh database menggunakan TensorFlow API. Lalu data dikirimkan ke server. Pada server, terdapat proses perhitungan durasi lampu hijau sesuai dengan jumlah kepadatan kendaraan di tiap jalur menggunakan algoritma Green Signal Time. Proses kalkulasi ini yaitu penjumlahan seluruh objek tiap kelas yang dikalikan dengan jumlah waktu rata-rata tiap kelas, lalu dibagi dengan jumlah jalur di persimpangan, lalu ditambah 1.
Hasil objek counting, objek detection, dan durasi lampu hijau akan ditampilkan di website secara real time. Selanjutnya, terdapat proses pengambilan data durasi lampu hijau oleh Node MCU yang terdapat pada tiap lampu merah terhubung ke internet menggunakan Wi-Fi ESP8266 12E pada chip Node MCU. Berikut merupakan penjelasan dari data flow kami. Pertama, terdapat pengguna jalan di setiap jalur persimpangan. Lalu jumlah kendaraan tiap jalur akan tertangkap oleh kamera CCTV dan diproses menggunakan YOLO. Data hasil counting dan detection akan dikirim pada server database dan dilakukan proses kalkulasi untuk menentukan durasi lampu hijau berdasarkan kepadatan lalu lintas tiap jalurnya. Lalu, data hasil counting dan hasil kalkulasi akan ditampilkan datanya dalam sebuah website dashboard. Smart Traffic Light ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kebocoran pendapatan kendaraan akibat pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, dapat membantu polisi lalu lintas dalam hal meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu, sistem ini dapat membawa dampak positif bagi Dinas Perhubungan, di antaranya pengolahan data Smart Traffic Light secara real time. Selanjutnya, penggunaan sistem ini oleh masyarakat dapat membantu masyarakat untuk meminimalisir kemacetan dan hemat BBM. Sistem ini membawa dampak global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, karena sistem ini salah satu inovasi pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa poin dari Sustainable Development Goals yang dapat diwujudkan dengan menggunakan sistem ini. Di antaranya, good health and well-being pada poin 3. Selanjutnya, sistem ini dapat membangun kota cerdas dengan teknologi tinggi yang sustainable. Berikut merupakan proses bisnis dari Smart Traffic Light kami. Kami memerlukan bantuan pemerintah untuk pengembangan sistem informasi, lalu pengolahan dan penyajian data oleh Dinas Perhubungan dan penyidikan terhadap pelanggaran oleh polisi lalu lintas, dan juga masyarakat untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kami akan menampilkan demo dari sistem kami. Selanjutnya, ini adalah tampilan website kami. Kita dapat memilih persimpangan yang ingin kita awasi. Lalu, kita dapat melihat jalur persimpangan melalui video CCTV dan dilengkapi dengan keterangan berupa jumlah kendaraan terdeteksi, durasi dari lampu lalu lintas, dan status lampu lalu lintasnya. Pada website yang kami buat, terdapat dashboard yang berisi daftar jalur yang dapat kita lihat. Lalu junction yaitu tab untuk melihat salah satu persimpangan secara khusus, dan fitur tambahan kami yaitu traffic violation. Setelah itu, bagaimana cara kami untuk menentukan durasi dari lampu hijau setelah mendapatkan data jumlah kendaraan? Nah, kami menggunakan algoritma Green Signal Time dengan perhitungan jumlah kendaraan dikali dengan kecepatan rata-rata dibagi dengan jumlah jalur pada persimpangan ditambah 1. Dengan algoritma tersebut, kami mendapat jumlah durasi efektif untuk lampu hijau pada suatu jalur. Berikut adalah simulasi yang telah kami buat untuk mencoba algoritma GST ini. Pada penggunaan pertama, lampu hijau memiliki durasi default sebanyak 20 detik dengan tujuan untuk menghitung kecepatan rata-rata kendaraan untuk melewati sebuah persimpangan. Setelah durasi lampu hijau sudah mencapai kurang dari 5 detik, maka lampu lalu lintas dari lajur selanjutnya akan menetapkan durasi lampu merah menjadi 10 detik yang nantinya akan menyesuaikan dengan lampu hijau sebelumnya, sehingga lampu lalu lintas dapat berjalan dengan semestinya dan berjalan secara urut. Ketika kecepatan rata-rata sudah didapat, maka kalkulasi algoritma Green Signal Time sudah efektif berjalan. Untuk demo sistem, kami akan membahas konsep yang telah diterapkan pada sistem kami ini terlebih dahulu. Pertama adalah object detection dengan YOLO, di mana kami telah melatih dataset yang dibagi menjadi 5 kelas jenis kendaraan. Dari video yang telah kami inference, sudah terlihat bahwa keakuratan model kami cukup tinggi untuk mendeteksi kendaraan di jalur persimpangan. Setelah objek dideteksi, maka akan dihitung jumlah kelas dan kendaraan yang terdapat pada lajur tersebut. Lalu, kami juga menambahkan fitur pendeteksi pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna jalan yang menerobos garis lalu lintas. Dengan menggunakan OpenCV, kami dapat menentukan pengguna jalan yang melewati garis batas dan mencatat waktu, jenis kendaraan, dan juga lokasi terjadinya pelanggaran. Terakhir, terdapat Traffic Violation Page. Pada halaman ini, kita dapat melihat video suatu jalan yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Pada halaman ini, terdapat tabel yang berisi timestamp, jenis kendaraan, jenis pelanggaran, dan juga lokasi pelanggaran tersebut terjadi. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Traffic Light. Imagine it, Become it, live it.